atas kerajaan Mojopahit. Tapi apakah Raden Patah kita percayakan sebagai pimpinan dan kesemuanya yang hadir nih setuju akan merebut kekuasaan Majapahit? Banyak versi sejarah masuknya agama Islam di Bali. Di antaranya yang dikenal pada masa kerajaan Gelgel, tepatnya di Klungkung pada abad 16. Namun ada beberapa versi yang berbeda. Menurut Cornelis Christian Berg, yang merupakan seorang ahli sejarah berkebangsaan Belanda kelahiran Indonesia, mengatakan bahwa yang datang ke Gelgel itu adalah Sultan Demak, yakni Raden Fatah. Ia sebagai putra Prabu Brawijaya kelima Raja Majapahit yang terakhir. Majapahit yang terakhir runtuh itu ditaklukkan oleh Raden Fatah putranya sendiri. Memang hubungan Majapahit dengan Gelgel sangat erat dari awal berdirinya sampai runtuhnya kerajaan itu. Hal inilah yang dijadikan Raden Fatah untuk masuk ke Bali pada masa kerajaan Gelgel. Dalam riwayat yang lain, ketika Prabu Brawijaya kelima dievakuasi ke Blambangan karena adanya kekacauan di istana Majapahit akibat pemberontakan yang dilakukan oleh Raden Fatah putranya. Menurut Thomas Stamford Raffles, dalam bukunya The History of Java, bahwa pada waktu Prabu Brawijaya meninggalkan istana Majapahit dalam pengungsiannya sempat menyeberang ke Bali. Hal ini karena di Bali sudah ditunggu oleh putranya. Tidak disebut namanya dan terjadinya peristiwa itu sekitar tahun 1403 atau sekitar tahun 1320 tahun Jawa. Meskipun akhirnya Prabu Brawijaya dikembalikan ke Majapahit dan berada di Majapahit hingga akhir hayatnya, namun dari peristiwa di atas dapat dikatakan kemungkinan awalnya Raden Fatah datang ke Bali. Pada saat itu, Raden Fatah hanya untuk menemui dan mencari saudaranya atau keturunannya. Ia melakukan itu meskipun sudah berlainan keyakinan atau agama. Hal ini tertulis dalam buku Haji Bagenda Ali, dalam bukunya yang berjudul Awal Mula Muslim di Bali, yang telah cetak pertama pada Januari tahun 2019. Sementara itu ada pendapat yang lain bahwa ada utusan yang berasal dari Mekah yang datang ke Gelgel untuk menyiarkan Islam masih diperdebatkan para sejarawan. Tetapi yang jelas ada utusan dari Demak ke Bali untuk mengajak sang raja dalam Watu Renggong yang berkuasa selama kurun waktu 1480 Masehi sampai 1550 Masehi. Tujuannya tiada lain untuk memeluk Islam yang waktu itu raja dalam Watu Renggong relatif masih berusia muda, namun lagi-lagi misi itu gagal. Bagenda Ali, dalam tulisannya menjelaskan oleh karena gagal mengislamkan raja maka rombongan kembali lagi ke Demak atau Jawa. Dan beberapa orang pengiringnya tetap tinggal di Gelgel dan menurunkan beberapa keturunan yang kemudian menjadi komunitas Muslim di kampung Gelgel hingga sekarang ini. Pada akhirnya bahwa kedatangan awal Islam di Bali, berada di masa pemerintahan antara Dalem Ketut Ngelesir dan Dalem Watu Renggong. Pemerintahan tersebut diperkirakan pada tahun 1380 sampai tahun 1550 Masehi, yaitu pada abad 14 sampai 16 di masa dua raja inilah yang sangat besar kemungkinannya komunitas Muslim Gelgel muncul keberadaannya di Bali. Memang pada masa kekuasaan Dalem Watu Renggong di Bali, bersamaan dengan itu pula perkembangan agama Islam semakin meluas. Banyak orang-orang penting di Majapahit menjadi Muslim, bahkan sebagian putra penguasa Majapahit yakni Brawijaya V juga menjadi Muslim. Raja Majapahit yang menjadi Muslim misalnya, Batara Katong atau pendiri kota Ponorogo, Pangeran Jinbun keturunan etnis China yakni Raden Fatah, Pangeran Lembu Kenanga atau Adipati Pamekasan Madura.